melakukan pemeriksaan fisik head to toe, yaitu pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan tujuan agar kita mengetahui apakah ada tidaknya komplikasi di dalam tubuh pasien. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan head to toe, yaitu pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di sini saya tidak menggunakan APD karena dalam pemeriksaan pasien sudah diperiksa dan tidak memiliki penyakit menular. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Perawat Lia. Apakah benar dengan Bapak Komang? Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan head to toe atau pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi bangun dan postur tubuh pasien. Baik, yang pertama bangun tubuh pasien. Baik, di sini bangun tubuh pasien sedikit kurus. Untuk postur tubuhnya, postur tubuh pasien normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan keadaan kulit pasien. Yang pertama yaitu warna kulit pasien. Baik untuk warna kulit pasien normal, tidak ada pucat. Yang kedua yaitu tugor kulit pasien. Permisi ya Pak. Baik, untuk tugor kulit pasien normal. Selanjutnya edema kulit, apakah di kulit pasien ada edema atau tidak? Baik Pak, permisi Pak ya. Baik, untuk edemanya tidak ada, yaitu yang selanjutnya kebersihan kulit pasien. Baik, kulit pasien terlihat bersih. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan lesi kulit pasien. Si Pak ya. Baik, untuk lesi kulit pasien yaitu makula. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan suhu kulit, kelembaban kulit, dan tekstur kulit. Baik, untuk suhu kulit pasien normal dan kelembaban kulit pasien juga normal. Untuk tekstur kulit pasien yaitu lembut. Baik, selanjutnya kita melakukan inspeksi pada kuku pasien. Yang pertama yaitu warna kuku. Permisi Pak ya, saya lihat kukunya. Makasih Pak. Baik, untuk warna kuku pasien berwarna merah muda yaitu normal. Selanjutnya ketebalan kuku pasien. Siapa ya? Baik, untuk ketebalannya yaitu tebal. Selanjutnya pengisian kapiler. Siapa ya? Baik, untuk pengisian kapiler kuku pasien yaitu 3 detik. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan vital sign. Yang pertama yaitu kita pemeriksaan nadi. Permisi Pak, bisa saya pegang dulu tangannya untuk periksa nadi? Baik, untuk nadinya, untuk frekuensinya 60 kali per menit dan untuk iramanya normal dan juga kualitasnya kuat. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa respirasi pasien. Permisi Pak, saya akan melakukan pemeriksaan jalan napas Bapak nggih. Tarik napas Pak melalui hidung. Hembuskan melalui mulut. Baik, untuk frekuensi jalan napas pasien normal, untuk iramanya juga normal, dan untuk pola napas pasien juga normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah pasien dan suhu tubuh pasien. Sebelumnya kita akan melakukan pengukuran suhu tubuh pasien terlebih dahulu. Permisi Pak, saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh Bapak ya. Sebelumnya permisi Pak. Lalu saya akan mengukur tekanan darah Bapak. Permisi Pak. Rileks nih Pak.
tekanan darah Bapak normal yaitu 110/80 ya. Baik, untuk suhu tubuh Bapak normal ya 37 derajat Celcius. Baik, yang pertama melakukan pengukuran tinggi badan. Pastikan alat terpasang dengan benar dan pasien tubuh menempel di dinding dan arah mata mengarah ke depan. Kemudian baca hasil dan catat. Baik, Bapak bisa kita ke depan Pak ya. Baik, seperti itu. Kemudian kita melakukan pengukuran berat badan, di mana kita harus memastikan timbangan berada pada angka 0. Baik Pak, silakan. Pastikan kita melakukan timbangan mengulangnya sebanyak 3 kali dan setelah itu kita cari rata-ratanya. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu keadaan fisik pasien. Yang pertama yaitu kepala. Yang kita periksa yang pertama yaitu kesimetrisan kepala pasien. Maaf Pak, saya lihat. Baik, untuk kesimetrisan kepala pasien simetris. Selanjutnya kita melakukan keadaan rambut pasien. Baik, untuk keadaan rambut Bapak normal. Permisi Pak ya, saya pegang. Untuk rambut Bapak juga tidak ada kerontokan. Baik, selanjutnya kita melakukan inspeksi pada warna rambut pasien. Baik, untuk warna rambut pasien yaitu warnanya hitam. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kulit kepala pasien. Maaf Pak, saya pegang dulu kulit kepalanya Pak nggih. Baik, untuk kulit kepala Bapak juga normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bentuk tengkorak pasien. Kita akan mempalpasi kepala pasien. Terima kasih Pak ya. Baik, untuk bentuk tengkorak pasien normal. Selanjutnya kita akan mengecek bentuk ubun-ubun pasien. Permisi Pak nggih. Baik, untuk ubun-ubun kepala pasien normal. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar kepala pasien. Permisi Pak nggih. Saya akan mengukur lingkar kepala Bapak. Sebelumnya bisa diangkat kepalanya sebentar Pak. Nggih. Ya, bisa diangkat. Bisa diangkat lagi Pak. Baik, untuk lingkar kepala pasien berukuran 20 cm. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada mata pasien. Permisi Pak, saya akan melihat dulu bola mata Bapak nih. Baik, untuk bola mata Bapak normal. Selanjutnya saya akan melakukan memeriksa bentuk bola mata Bapak. Pak ya, bisa. Baik, untuk bola bentuknya normal. Untuk pergerakannya Bapak bisa lihat dulu tangan saya keduanya, bisa diikutin Pak ya. Baik, untuk pergerakannya Bapak normal. Selanjutnya kita akan memeriksa kelopak mata Bapak. Bisa Pak ya. Baik, untuk kelopak mata Bapak normal, tidak ada kehitaman di bawah bola mata Bapak. Selanjutnya saya akan memeriksa konjungtiva Bapak. Bisa dibuka matanya, bisa lihat ke atas. Baik, untuk konjungtiva Bapak merah, itu artinya normal. Selanjutnya saya akan memeriksa sklera Bapak. Baik, bisa ada ke bawah Pak. Kiri. Kanan. Baik, untuk sklera mata Bapak normal berwarna putih. Selanjutnya saya akan memeriksa pupil Bapak. Untuk ukurannya seperti Pak, bisa buka matanya.
Baik, untuk ukurannya normal Pak nggih. Selanjutnya untuk bentuknya isokor. Selanjutnya untuk refleks pupil Bapak. Taruh ya. Baik, untuk refleks pupil Bapak normal nggih. Selanjutnya untuk saya akan memeriksa lensa mata Bapak. Bisa dibuka matanya Pak? Dibuka Pak. Baik, untuk lensa mata Bapak normal nggih. Selanjutnya saya akan memeriksa medan penglihatan Bapak. Bapak bisa dibaca ini apa bacaannya? Baik, untuk medan pengukuran penglihatan Bapak juga normal. Selanjutnya saya akan memeriksa apakah ada kelainan pada mata Bapak. Baik, untuk mata Bapak tidak ada kelainan. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa hidung pasien. Yang pertama, bentuk hidung pasien. Permisi Pak, saya baik, untuk hidung Bapak normal. Permisi ya Pak, saya akan mempalpasinya. Apakah terasa sakit? Baik, saya akan melihat di dalam rongga hidung Bapak nggih, apakah ada pengeluaran yang tidak normal. Baik, untuk di dalam rongga hidung Bapak tidak ada sekret atau darah. Untuk kebersihannya juga normal nih Pak. Baik, untuk kelainan dalam hidung Bapak juga tidak ada nggih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga pasien. Yang pertama, bentuk telinga pasien. Baik Bapak, untuk telinga Bapak bentuknya simetris Pak nggih. Selanjutnya saya akan memeriksa kebersihan telinga Bapak. Bisa hadap ke sana sih Bapak nggih. Baik, untuk kebersihan telinga Bapak bersih nggih. Bersih Pak. Apakah terasa sakit? Selanjutnya yang sebelah kiri Pak nggih. Baik, untuk kebersihannya bersih Pak nggih. Apakah terasa sakit? Tidak. Baik, untuk telinga Bapak tidak ada kelainan. Selanjutnya untuk tes pendengaran Pak nggih. Apakah terdengar? Baik Pak, apakah terdengar Pak? Baik, berarti untuk telinga Bapak normal nggih. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa mulut pasien dan menginspeksi mulut pasien dan melihat di dalam rongga mulut pasien. Permisi Pak, untuk mulut Bapak bentuknya simetris nggih, untuk warnanya juga normal, merah muda. Selanjutnya saya akan memeriksa gusi Bapak. Bisa dibuka mulutnya Pak. Baik, untuk gusi Bapak juga normal, untuk gigi Bapak juga normal, tidak ada lubang dan tidak ada goyang Pak nggih. Selanjutnya saya akan memeriksa lidah Bapak. Bisa dibuka Baik, untuk lidah Bapak bersih Pak nggih. Selanjutnya untuk tonsil Bapak, saya akan lebarkan lagi Pak. Dikeluarkan lidahnya nggih. Untuk tonsil Bapak normal, tidak ada kelainan. Sekarang saya akan melihat faring Bapak. Bisa dikeluarkan lidahnya Pak. Keluarkan. Baik, untuk faring Bapak normal nggih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher pasien. Baik, dari inspeksi tidak ada benjolan. Permisi ya Pak, saya akan menekannya. Baik, tidak ada benjolan. Selanjutnya saya akan mempalpasi trakea pasien. Pak, coba menelan Pak. Baik, tidak ada benjolan. Selanjutnya saya akan memeriksa limfer nadi pasien. Menelan Pak. Baik, tidak ada benjolan, berarti dalam leher pasien normal.
Baik, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan toraks. Yang pertama yaitu pemeriksaan dada pasien. Pemeriksaan itu yang pertama ada bentuk, warna kulit pasien dan sebagainya. Permisi Pak, saya periksa dulu bagian dada Bapak nggih. Baik, untuk bagian dada Bapak bentuknya simetris nggih. Untuk bentuknya normal, untuk kesimetrisannya simetris, untuk warna kulitnya juga normal Pak nggih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada payudara pasien. Permisi Pak nggih. Baik, untuk bentuknya simetris, untuk warnanya juga normal, untuk tempat putingnya juga ada di tengah. Selanjutnya saya akan mempalpasinya. Permisi Pak nggih. Apakah terasa sakit? Tidak. Apakah terasa sakit? Tidak. Baik. Baik, untuk payudara pasien normal, tidak ada kelainan. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa paru-paru pasien. Misi Pak nggih, bajunya dibuka. Bisa tarik napasnya Pak nggih. Hembuskan. Baik, biasanya jalan napas pasien pada saat dihirup itu lebih panjang daripada pada saat dihembuskan. Baik, selanjutnya saya akan mengauskultasi pada bagian jantung pasien. Yang pertama saya akan mengauskultasi pada bagian aorta. Siap ya. Selanjutnya pada bagian pulmonal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian tiricus tiradalis. Selanjutnya pada bagian mitralis, yaitu di mana tempatnya berada di bawah payudara pasien. Dan dilanjutkan dengan pada bagian sebelahnya. Baik, selanjutnya saya akan mempalpasi pada bagian paru-paru pasien. Apakah nyeri Pak? Tidak. Apa terasa nyeri? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Sini nyeri Pak? Tidak. Udah sini? Tidak. Sini? Tidak. Baik, tidak ada rasa nyeri pada paru-paru pasien, berarti paru-paru pasien normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada bagian dada pasien. Dalam memperkusi pada bagian dada pasien, biasanya suaranya yaitu sonor. Coba ya. Baik, selanjutnya saya akan mengauskultasi pada bagian punggung pasien. Tarik napasnya Pak. Hembuskan. Baik, biasanya pada saat menarik napas lebih panjang daripada menghembuskan napas. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan getaran pada punggung pasien, yaitu pada paru-paru pasien.
Bapak bisa ucapkan 77 ya Pak. 77. Nah, sekali lagi Pak. 77. Sekali lagi Pak. 77. Biasanya pada paru-paru normal yaitu getaran antara kiri dan kanannya sama, yaitu sama-sama bergetar keduanya. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan diafragma pasien. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Baik, gerakan antara kanan dan kiri biasanya bersamaan. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian abdomen pada pasien. Sebelumnya, pada saat pemeriksaan yang pertama harus kita lakukan adalah inspeksi, yang kedua okultasi, yang ketiga perkusi, dan keempat palpasi. Kenapa kita melakukan urutannya itu dengan benar? Jika palpasi atau perkusi yang kita duluan lakukan akan mengubah bunyi okultasi pada bagian abdomen pasien, karena kita sudah mengetuk atau sudah menekan pada bagian abdomen pasien. Baik, selanjutnya kita akan menginspeksi pada bagian abdomen pasien. Baik, di sini kita lihat apakah di sini adakah benjolan di dalam abdomen pasien yang terlihat atau tidak. Selanjutnya kita akan melihat kulit pada abdomen pasien. Apakah ada kemerahan atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan mengokultasi pada bagian abdomen pasien. Di sini kita bagi menjadi 4 bagian dan titik tengahnya berada di pusar pasien. Di sini kita akan mendengarkan bising usus pasien. Kita dengarkan selama 1 menit. Baik, kita dengarkan sampai 1 menit. Jika kita dengarkan sudah sampai 5 menit tidak ada bunyi bising usus, berarti pasien mengalami diet. Dan baik, selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada bagian abdomen pasien. Coba ya. Baik, biasanya pada bagian abdomen pasien jika diperkusi biasanya berbunyi timpani. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian abdomen pasien. Sebelumnya kita tanyakan dulu pada pasien apakah ada terasa nyeri di dalam perutnya. Permisi Bapak, apakah ada terasa nyeri di dalam perut? Tidak. Baik, saya akan mempalpasinya, nggih. Nyeri Pak? Tidak. Kita palpasi lagi lebih dalam. Nyeri Pak? Nyeri Pak? Tidak. Palpasi lebih dalam lagi. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Kita palpasi lebih dalam lagi. Nyeri? Tidak. Baik, berarti dalam abdomen pasien normal. Selanjutnya kita akan mempalpasi pada ginjal pasien. Biasanya kita tidak merasakan apapun seperti keras. Kita tekan dengan pelan-pelan karena ginjal itu sangat sensitif. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas, di mana di sini saya akan melatih sendi-sendi pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas, pasif, dan aktif. Yang pertama, saya akan lakukan pemeriksaan tonus otot. Bapak, tangan kanannya bisa buka. Jangan dilawan Pak ya. Jangan dilawan, relax. Apakah terasa sakit? Apakah terasa sakit? Apakah terasa sakit? Terasa sakit Pak? Baik, sekarang pergelangan tangan Bapak ya. Terasa sakit? Terasa sakit Pak? Terasa sakit Pak? Baik, ini saja. Apakah terasa sakit Pak? Terasa sakit?
Apakah terasa sakit Pak? Baik, yang kanan sekarang ya. Pergelangan tangannya bisa ditekuk Pak ya. Apakah terasa sakit Pak? Tidak. Apakah Bapak merasakan sakit? Ya. Untuk otot ekstremitas yang di atas itu otot tonusnya Bapak normal gitu, tidak ada merasakan nyeri atau sakit. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa tonus otot yang aktif. Bapak tangannya yang kanan bisa ini, bisa di pegangannya atas, ke bawah, atas ya. Baik, diturunkan. Yang kiri sekarang Pak, sama turunkan, bawa ke belakang, bisa ya. Yang kanan Pak, sekarang pergelangannya ditarik sedikit, ditekuk, dirotasi atau diputar. Pak merasa sakit? Tidak. Baik, sebelahnya lagi Pak, dibawa ke belakang, lalu ditekuk lagi, lalu diputar. Apakah merasa sakit? Tidak. Baik, Bapak sekarang sendiri ya, tangannya di atas, bisa ditekuk lagi. Apakah terasa sakit Pak? Tidak. Setelah lagi ditekuk. Apakah terasa sakit? Tidak. Baik, berarti untuk tangan kanan dan kiri Bapak tidak ada rasa sakit berarti. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot pasien. Bapak pertama tangannya bisa, nanti saya tekan, Bapak tahan ya. Ya, baik, tidak ada apa-apa. Lalu sekarang ditekuk Pak ya. Saya akan tarik, Bapak dorong ya. Ya, satu. Oke, baik, selanjutnya tangan Bapak bisa diregangkan dari jarinya. Tahan Pak ya. Baik, normal Pak G, tidak ada yang signifikan, bisa dilakukan. Nanti saya akan jepitkan ini, nanti Bapak bisa tahan ya. Tahan Pak G, biar tetap biar tidak. Berarti kekuatan otot Bapak di atas normal Pak G. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologi pada ekstremitas atas yaitu dengan alat refleks hammer. Yang pertama saya akan melakukan refleks tricep, yang kedua refleks bicep, dan yang ketiga refleks brachioradialis. Bapak tangannya bisa ditunjuk Pak. Baik, yang kanan Pak. Baik, tangannya bisa ditekuk Pak ya. Baik, lagi. Baik, tangan Bapak seperti bersalaman Pak ya, ditekuk seperti bersalaman. Baik, yang satu lagi Pak. Baik, tidak ada aktivitas yang tidak normal untuk pemeriksaan ini Pak ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah, pasif dan aktif. Yang pertama yaitu tonus otot. Pak, permisi Pak. Apakah terasa sakit? Tidak. Terasa sakit Pak? Tidak. Baik, coba Bapak ayunkan sedikit kakinya. Salah satu lagi. Baik, di sini saya akan melakukan rotasi pada kaki Bapak ya. Terasa sakit? Tidak. Terasa sakit? Tidak. Coba. Sakit Pak? Tidak. Sakit? Baik, untuk ekstremitas kaki bawah Bapak untuk tonus ototnya normal Pak, tidak ada merasakan sakit. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot. Yang pertama pemeriksaan fleksi paha, yang kedua pemeriksaan ekstensi paha, yang ketiga pemeriksaan fleksi sendi lutut, yang keempat pemeriksaan ekstensi lutut, dan yang kelima pemeriksaan fleksi dan ekstensi pada telapak kaki pasien. Yang baik Bapak, pertama saya akan tekan kaki Bapak, nanti coba angkat Pak nggih. Ya,
yang start lagi. Ya, saya akan angkat, Bapak tahan ya. Ya, lagi Pak, tahan Pak ya. Baik, sekarang untuk Bapak keduanya ditekuk Pak ya. Saya akan tahan. Baik, sekarang saya angkat, Bapak tahan ya. Tahan Pak nih, tahan, ditahan. Kakinya taruh. Tahan. Ya, itu lagi Pak. Tahan. Oke. Baik, sekarang kakinya bisa direntangkan. Selanjutnya saya akan melakukan seperti menginjak pedal gas Pak nggih. Baik. Ya, baik. Satu lagi. Baik. Baik, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologi pada ekstremitas bawah. Yang pertama yaitu refleks patella, yang kedua yaitu pemeriksaan refleks Achilles. Baik, Bapak. Si Pak ya. Pak ya. Si Pak ya. Jangan ditegangkan relax ya, Pak. Baik, untuk pemeriksaan refleksnya normal Pak nggih. Pada saat diketuk Bapak refleks untuk melakukan gerakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk ekstremitas bawah untuk tonus otot yang aktif. Bapak, kakinya bisa ditekuk sendiri Pak. Ya, bisa diluruskan kembali. Baik. Kaki kirinya sekarang Pak, tekuk. Ya, sekarang baik. Untuk jari-jari kakinya bisa ditekuk Pak, bisa dikeluarkan lagi, sekali lagi Pak. Ya, bisa digoyang-goyangkan, dirotasi. Baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada pinggul pasien. Pinggul apa punggung? Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada pinggul pasien. Di sini ada apasit dan aktif. Baik Pak, bisa lakukan ke kiri, ya, bisa ke kanan, bisa ke depan Pak nggih, ya, ke belakang, bisa dirotasi Pak. Ya, sekarang Bapak gerakan sendiri. Ke kanan Pak, ya, kanan. Baik, ke depan. Baik, ke belakang. Ya, bisa dirotasi. Ya, baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik neurologi. Baik, yang pertama respon dalam membuka mata pada skala yang tertinggi, di mana klien dengan tidak adanya perintah dan rasa nyeri dapat membuka mata dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Kemudian respon membuka mata pada skor yang ketiga, di mana pada saat ini pasien diberikan perintah. Pak, bangun Pak. Baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya membuka mata pada skor yang kedua, di mana pasien diberikan rangsangan nyeri. Pak, buka matanya Pak. Baik, seperti itu. Kemudian respon dalam membuka mata yang terakhir, yaitu pada skor yang pertama, di mana ketika pasien diberikan rangsangan nyeri dan perintah tidak dapat membuka matanya. Pak, bangun Pak. Baik, seperti itu. Baik, yang kedua respon verbal. Respon verbal dimulai dari skor yang tertinggi yaitu 5. Baik, kita mulai dari respon pasien dengan menjawab pertanyaan kita dengan baik. Baik, Bapak siapa? Nama saya Gede. Asalnya dari mana, Pak? Karangasem. Baik, seperti itu. Kemudian respon verbal dengan skor 4, di mana pasien mampu menjawab pertanyaan namun masih bingung. Baik, dengan Bapak siapa? Nama saya Gede. Bapak asalnya dari mana?
Dari Karangasem. Bapak kenapa? Mungkin saya sakit. Baik, seperti itu. Selanjutnya, respon verbal dengan skor ketiga, di mana pasien tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik atau ngawur. Baik, dengan nama Bapak siapa? Anjing. Bapak ada di mana? Di rumah. Baik, seperti itu. Selanjutnya, respon verbal dengan skor kedua, di mana pasien hanya menjawab dengan erangan. Nama Bapak siapa? Bapak ada di mana? Baik, seperti itu. Selanjutnya, respon verbal dengan skor 1, di mana pasien tidak bisa menjawab pertanyaan pada saat diberikan pertanyaan maupun diberikan rangsangan. Pak, nama Bapak siapa? Bapak ada di mana? Baik, seperti itu. Selanjutnya, respon motorik yang dimulai dari skor yang tertinggi yaitu 6, di mana pasien mampu melakukan gerakan secara normal, mengangkat tangan atau kaki. Bapak bisa angkat tangan kanannya. Baik, bisa diturunkan. Untuk tangan kirinya bisa diangkat, Pak. Baik, untuk Bapak bisa mengangkat tangannya kedua-duanya. Baik, bisa diturunkan, Pak. Baik, seperti itu. Selanjutnya, respon motorik pada skor yang kelima, di mana pasien jika diberi rangsangan nyeri dapat menepisnya. Bapak? Baik, seperti itu. Kemudian, pada respon motorik pada skor yang keempat, di mana pasien diberikan rangsangan nyeri dapat menghindar. Bapak? Baik, seperti itu. Kemudian, untuk respon motorik pada skor yang ketiga, di mana diberikan rangsangan melakukan fleksi yang abnormal. Bapak? Baik, seperti itu. Kemudian, untuk respon motorik pada skor yang kedua, di mana pada saat diberikan rangsangan, pasien mengalami atensi abnormal. Bapak? Ya, seperti itu. Kemudian, respon motorik yang terakhir atau skor 1, di mana pasien diberikan rangsangan atau diberikan perintah tidak memberi respon dan tidak mengeluarkan kata-kata. Pak? Pak? Angkat tangannya, Pak. Baik, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda rangsangan otak. Yang pertama, pemeriksaan apakah klien mengalami peningkatan suhu tubuh, nyeri kepala, mual muntah, dan kejang. Baik, Bapak, tadi sudah saya cek suhu tubuh Bapak normal. Sekarang apakah Bapak merasakan nyeri kepala? Tidak. Apakah Bapak merasa mual? Tidak. Baik, kalau begitu, Pak. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kaki kudus. Bapak, permisi, saya ambil bantalnya, nggih. Ya, tidur. Si Pak, nggih, bisa dok kiri. Ya. Ya. Si Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan Bronsky yang pertama. Si Pak ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan Bronsky yang kedua. Si Pak ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Kernik. Isi Pak nggih. Ditekuk, Pak. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kranial yang pertama. Bapak, sekarang saya akan memeriksa penciuman Bapak. Nanti Bapak bisa tutup matanya, nanti bisa hirup yang berdaya saya berikan. Tutup satu lubang hidungnya ya Pak, tangan kanan pada lubang hidung kanan dan tangan kiri untuk lubang hidung yang kiri. Itu
Bisa dimengerti, Pak? Baik, sekarang pejamkan matanya, tutup lubang kanannya. Bisa dicium, Pak? Bau apa? Tutup dulu matanya. Bisa dulu. Sekarang kopi. baik. Selanjutnya saya akan memeriksa saraf kranial yang kedua, yaitu pemeriksaan penglihatan sentral. Bapak, nanti saya akan memperlihatkan kartu ini. Nanti Bapak bisa baca nggih, tapi dengan yang mata kanannya ditutup sebelah kanan, dan nanti kalau kita lihat yang di sebelah kiri, kalau entar melihat yang di sebelah mata kanan, Bapak tutup matanya sebelah kiri nggih. Baik, Pak, bisa ditutup mata kanannya. Tapi bacaannya niki, Pak. Dua. Niki. C. Ini. J. Baik, sekarang mata kanannya. Dua. Tiga. L. L. J. Ya, baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang pasien. Bapak bisa tutup matanya sebelah kanan, nggih. Nanti saya akan melihat di sini, bola mata Bapak tetap melihat saya. Ya, apakah kelihatan? Kelihatan. Apakah kelihatan? Kelihatan. Apakah kelihatan? Kelihatan. Apakah kelihatan? Kelihatan. Sebelah kirinya sekarang, Pak. Tetap melihat saya, nggih. Apakah kelihatan? Kelihatan. Apakah kelihatan? Kelihatan. Apakah kelihatan? Kelihatan. Baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil. Yang pertama, respon cahaya langsung. Coba ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa tes warna. Bapak, ini warna apa? Biru. Ini? Merah. Ini? Hijau. Baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial yang ketiga, keempat, dan keenam. Yang pertama, pemeriksaan posisi bola mata pasien. Di sini panggil saya periksa. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa tes gerak bola mata pasien. Pak, bisa lihat tangan saya ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengetes tes cahaya langsung dan tes cahaya tidak langsung. Coba ya. Baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks akomodasi. Kok bisa lihat mata saya ya? Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial yang kelima. Yang pertama yaitu fungsi motorik. Bapak bisa dikinkan ini yang sebelahnya. Ya, coba di sini lawan tangan saya. Ya, yang satu. Baik, bisa mengunyah. Mengunyah. Ya, baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensorik. Bisa pejamkan matanya, Pak? Di mana, Pak? Bisa ditunjukkan? Baik, selanjutnya saya akan memeriksa refleks kornea mata pasien. Di sini, Pak. Bisa tidur, Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial yang ketujuh. Yang pertama yaitu fungsi motorik. Bapak bisa dikerutkan dahinya. Ya, bisa pejamkan matanya gimana? Pejamkan sepejam-jamnya. Ya. Bisa lihat giginya? Ya.
Bisa buka mulutnya. Baik. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa fungsi sensorik pasien. Pak, bisa dijelaskan gimana? Ini rasakan, rasa apa? Pahit. Rasa apa? Manis. Baik. Baik, selanjutnya saya di sini akan memeriksa saraf kranial yang ke-8, yaitu yang pertama rinitis. Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya. Bisa didengarkan, Pak? Pak, terdengar? Terdengar. 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 Apakah sama suaranya? Sama. Baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial yang ke-9 dan ke-10, yaitu fungsi sensorik. Jadi dulu kedengarannya. Tak terasa, Pak? Terasa. Baik. Baik, selanjutnya kita masuk pada fungsi motorik pasien. Bapak bisa mengunyah, bisa menelan, keluarkan lidahnya, bilang ah. Baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes refleks muntah pasien. Bisa dikeluarkan, bilang ah. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa saraf kranial yang ke-11. Bapak bisa hadap kiri, saraf kanan, Pak. Baik, bisa ditundukkan. Baik, bisa diangkat bahunya. Ya. Angkat bahunya, Pak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa saraf kranial yang ke-12. Bapak bisa bilang ular, lari, lurus. Keluar, lari, lurus. Baik, bisa dibuka mulutnya, bisa dijulurkan, bisa belok kiri ke kanan. Ya, baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa genitalia pasien. Permisi, Pak nggih. Saya buka celananya ya. Apakah Bapak bersedia saya periksa genitalianya? Bersedia. Baik, kita inspeksi bentuknya dan warnanya. Baik, normal, Pak nggih. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa anus pasien. Bapak, apakah boleh saya periksa anusnya? Boleh. Baik, Bapak bisa tengkurap ya, Pak. Lihat. Saya buka, Pak ya. Baik, kita inspeksi. Anusnya bersih ya. Dan tidak ada kemerahan, Pak ya. Dan tidak ada bintik-bintik. Baik,